Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaji kita berkenaan dengan Kitabul Faraidi wal Washoya, yakni kitab yang membahas tentang faraid dan maksiat. Kemarin sudah kita bahas berkenaan dengan pihak laki-laki yang menerima warisan semuanya ada 10. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu dari anak laki-laki. Nah, ingat ya, cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan kagak apa, gitu ya. Cucu dari anak laki-laki wa insafana, dan ke bawah. Cucu dari anak laki-laki. Nanti terus anak daripada cucu dari anak laki-laki terus ke bawah gitu. Wal abu, dan yang ketiga bapak. Yang keempat wal jatuh, ini kurang sedikit biar nyambung. Yang keempat wal jatuh kakek, wa in Allah ke atas kakek. Ya kan, kakek itu berarti bapaknya bapak, terus bapaknya kakek gitu, kakeknya kakek itu naik dari dia bapak nih. Kalau dari gua ibu gak dapat. Kalau dari pihak ibu itu cuma yang dapat ibunya doang, ibunya Maya maksudnya, ya kan. Selanjutnya 1, 2, 3, 4. Yang kelima saudara laki-laki gitu. Yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Berapa tadi? 6 ya? Yang ke wa intaraftu, walaupun jauh Pak. Jauh itu seperti kaibni ibnil aki, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki. Bingung ya? Anak laki-laki dari anak laki-lakinya saudara laki-laki. Apa itu Pak? Anak laki-laki dari jauh ini hubungan yang jauh ini dapat nih. Anak laki-laki dari anaknya dari anak laki-laki saudara laki-laki. Jadi ponakan punya anak, maksudnya begitu Pak. Ponakan punya anak, kan saudara laki-laki nih dapat. Kalau saudara laki-laki kagak dapat, saudara laki-laki tinggal anak daripada saudara laki-laki, ya kan. Ponakan kan otomatis. Ponakannya siapa? Maya, gitu. Anak dari keponakan laki-laki nggak ada, tapi punya anak laki dapat, gitu. Ya kan, ini laki-laki pokoknya. Wal amu, dan paman. Berapa itu? 7 ya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 paman. Yang ke-8 wa ibnul ammi, anak laki-laki dari paman. Saudara sepupu. Saudara sepupu tapi laki-laki. Saudara sepupu laki-laki. Gitu. Wa in taba'ata, walaupun jauh. Wa zauju, suami, wal maula al-mu'atiku, dan tuan yang memerdekakan budak. Budaknya mati, yang memerdekakan budak, yang memerdekakan tuan ini, tuannya dapat gitu. Dan ini nggak perlu saya jelasin, untuk jelasin yang dari pihak perempuan. Yang dari pihak perempuan wal warithatu minan nisa'i, adapun pewaris dari pihak perempuan sampun ada 7. Al bintu, yaitu anak perempuan. Anak perempuannya mayat tuh kayak gini loh ya. Kalau kayak gini anak perempuannya mayat. Wa bintul ibni, dan
Bintul ibni itu anak perempuannya anak laki-laki. Ya. Anak perempuannya anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan, orang dapat. Orang dapat, ya kan? Makanya harus apa? Harus benar-benar diperhatikan ini, Pak. Oh, ini kan anaknya enak banget ya, anak cucu dari anak laki-laki itu dapat, cucu dari anak perempuan nggak dapat. Oh, itu udah urusan Allah, Pak, ya kan? Terus wal ummu, ibu dapat, ya kan? Wal jadat, tapi ibu nggak dapat, ibu doang yang dapat, gitu, paham ya, Pak? Baik sini ya. Wal eh wal jadat, nenek. Nenek di sini adalah dari pihak apa nih? Laki-laki. Nenek. Jadi ibunya bapak. Ibunya bapak. Kalau tadi apa tadi? Wajatu itu bapaknya, apa kakeknya dari dia bapak. Kalau ini nenek dapat kan? Wal ukhtu saudara perempuan dapat, wal zaujatu dan istri, wal maulatu al mu'tiqatu dan orang yang memerdekakan budak. Ini dapat. Sekarang perhatikan. Waman dan ada pun orang layas putu yang kagak bakal gugur bi'alin dalam segala keadaan. Satu ada 5. Kalau yang tadi 10 tambah 7, 17 tadi itu bisa gugur, Pak. Itu bisa gugur. Bapak apa namanya kakek, kalau masih ada bapak nggak dapat. Cucu kalau masih ada anak nggak dapat, gitu, ya toh. Paman nggak dapat kalau masih ada anak. Paman, ya kan? Jangankan begitu, saudara ada anak, ada mayat loh, mayat punya anak, saudara nggak dapat, gitu, ya kan? Tetapi ada 5, Pak, golongan yang mana mereka selalu dapat. Siapa mereka? Az-zaujani, yakni suami atau istri. Kalau yang mati suami, istrinya dapat. Kalau yang mati istri, suaminya dapat. 1, 2. Wal abawani, kan ada 5. Ada 5 kan suami atau istri, ya kan? Yang ke 3, 4 wal abawani. Abawani itu bapak atau ibu. Bapak ibu pasti dapat, gitu. Bapak ibu mayat. Yang ke-5 wawalatu sulbi dan anak kandung. Anak kandung ini dapat. Jadi yang dimaksud dia wawalatu sulbi al-waladu al-mubashiru wa huwa al-ibnu wal bintu. Yang dimaksud adalah anak kandung yang langsung, wa huwa yaitu al-ibnu anak laki-laki, wal bintu dan anak perempuan. Itu dapat. Jadi ada 5. Siapa tadi? Yang nggak mungkin terhijab. 1, suami atau suami, istri, bapak, ibu, anak, ada 5. Gitu ya. Sekarang waman dan orang lain itu yang kagak bakal dapat warisan dialin dengan keadaan sam'atun 7 dalam segala keadaan. Ini orang yang kagak dapat warisan. Ya, ada orang yang kagak bakal dapat warisan dalam segala keadaan. Dalam segala ini perhatikan nih, ada 7. Perhatikan, ingat. Dan orang ini nggak akan bisa dapat warisan.
ada 7 golongan. Kalau yang tadi 5 itu udah pasti dapat, ya kan? Kalau ini ada 7 golongan, kagak bakal dapat warisan dalam segala keadaan, apapun keadaannya, dia gak dapat 7. Oh. Siapa mereka 7? Al-Abdu, budak. Tapi sekarang budak udah gak ada, udah gak ada budak, ya kan? Yang kedua, wal mudabbar. Yang dimaksud mudabbar ini siapa, Pak? Yaitu orang al-mu'allaqu yang digantungkan itquhu, kemerdekaannya, ala mauti sayyidihi, pada matinya tuannya, mati tuannya. Ini namanya budak mudabbar. Budak mudabbar. Jadi budak mudabbar ini, Pak, budak mudabbar ini, kamu merdeka kalau saya mati, gitu. Ternyata yang mati budak yang duluan, dia nggak tahu. Kamu merdeka ya kalau saya mati. Nah itu namanya nih, budak dapat perjanjian dari tuannya, ya, kamu merdeka kalau saya mati. Itu namanya budak mudabbar. Paham sampai sini? Budak mudabbar ya gak dapat. Wa umul walad, umul walad. Siapa itu umul walad? Dia, yaitu al-amatu, yaitu budak perempuan. Alati yang wati'ah, yang telah menjimat pada itu amat, sayyiduha, tuannya, wa amalat, dan hamil, minhu, dari tuannya, biwalatin, dengan wa amal minhu biwalatin. Jadi gini, yang namanya umul walad adalah budak perempuan yang dijimat oleh tuannya, dikumpulin oleh tuannya, kemudian ini amat itu budak perempuan hamil, kemudian melahirkan anak tuannya. Ini juga nggak dapat umul walad, ya kan? Mudabbar tadi juga nggak dapat umul walad. Yang berapa tadi, Pak Haji? 3. Budak, yang ketiga, yang kedua mudabbar, yang ketiga umul walad, yang keempat wal mukatabu, yaitu budak mukatab. Ya, budak-budak ini dia membudak, tapi ini dipisah-pisah karena memang orangnya beda-beda. Wal mukatabu, budak mukatab juga kagak dapat warisan. Yang dimaksud dengan budak mukatab itu alladzi, yaitu orang ta'aqada, yang mengadakan perjanjian ma'asayyidihi, dengan tuannya, ala ayyutiyahu, pada apa? Dia memberikan sesuatu, ya, kepada tuannya, bimikdar minal mali, dengan sekadar sekira-kiranya harta, sekadar harta. Faidah andahu, maka ketika sampai menyampaikan itu budakku pada itu tuannya, asbah, maka dia jadi huron, merdeka. Jadi gini, budak mukatab itu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, disetujui tuannya. Kata si budak, tuan, saya ingin merdeka, tuan. Ya kata si tuannya, ya kamu harus
nebus dirimu sendiri. Gitu. Tebus. Berapa Tuhan? Nih, tebus nih. 20 juta aja. Terus dia mencicil, Pak. Mengangsur. Ya kan? Ngangsur, kalau udah 20 juta, maka dia merdeka. Ini namanya budak mukatab. Dan budak mukatab ini dapat zakat. Dapat zakat. Dapat zakat. Bisa jadi dia dapat zakat kemudian untuk membeli dirinya kepada tuannya. Tuan, saya ini punya uang tuan, bayar gitu. Ya, itu mukatab. Terus wal qatilun, orang yang membunuh. Orang yang membunuh ini juga nggak dapat warisan. Anaknya membunuh bapaknya, naudzubillah min dzalik, atau bapak membunuh anak. Nih, bapak itu punya hak warisan dari anaknya, atau anak punya hak dapat warisan dari bapaknya. Ada anak bunuh orang tua, dijadikan tersangka. Maka sampai kapanpun ini anak kagak boleh mendapatkan harta dari bapaknya. Paham? Gak bisa, pokoknya. Atau bapak membunuh anak. Kan ada gini Pak, ada anaknya diasuransikan. Lagi bapaknya lagi pusing kepalanya ini. Dia dapat asuransi, anaknya kalau mati dapat asuransi kan. Anaknya dimatiin. Misalnya dikasih minum racun apa-apa terus mati. Itu namanya membunuh Pak. Orang yang membunuh maka dia gak dapat dari harta yang dibunuh. Gitu Pak. Ya Allah, ada saudara, adik membunuh kakak, adik membunuh kakak, atau sebaliknya kakak membunuh adik. Dia tahu bahwasanya kakaknya ini atau adiknya ini gak punya anak, orang kaya lagi, orang kaya berusaha sukses. Kakaknya tahu, terus dia nanya-nanya ke kiai, emang saudara itu dapat warisan gak kiai dari saudaranya? Kata kiainya dapat, kalau dia gak punya anak. Akan direncanakan, dibunuh, ya kan? Maka pembunuh itu gak akan dapat warisan. Itu saudara, ini misalnya adik dan kakak membunuh adiknya tadi, setelah dicek ternyata yang membunuh kakaknya, maka dia haram menerima warisan dari yang dibunuh. Ingat, pembunuh kagak bakal dapat warisan dari orang yang dibunuhnya. Gitu. Ya. Dia mungkin nggak nanya kali. Belum nanya kalau pembunuh. Dia tahunya warisan itu kalau saudara mendapat warisan aja tahunya begitu doang. Tapi dia kagak paham. Kalau yang membunuh itu nggak dapat. Paham ya? Kotil namanya. Mana dalilnya di qaulih sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu la yarithu, orang yang membunuh kagak bakal dapat warisan dari orang yang dibunuh. Itu ya kan? Qatil. Rawat telah beratkan kepada hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Terus wal murtaddu, orang murtad kagak dapat warisan dari orang Islam. Gitu. Ini ada ini Pak, ada orang dia mah
apa dikiranya saya nggak tahu. Jadi ada orang bilang kalau dia pemegang dapat warisan ya gitu ya dari bapaknya, padahal adiknya dapat, saya kok nggak dikasih. Saya kira dia itu kenapa emang? Terus saya usut karena memang dia itu murtad. Dia murtad keluar dari Islam. Sehingga yang dapat itu cuma adik-adiknya, dia nggak dapat. Gitu. Karena murtad. Dalam bentuk kemenangan itu diatur kan. Warisan itu diatur. Dia murtad dia nggak dapat warisan dari orang Islam. Begitu juga orang Islam nggak dapat warisan dari orang non Muslim. Gitu. Bapaknya kaya raya tapi non Muslim, anaknya Islam nggak dapat. Wah, sebaliknya begitu, jangan enak aja, main enak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ahlul millataini, dan beda agama. Ini kayak mortal. Beda agama itu nggak bisa saling mewarisi dalam hukum Islam. Beda agama. Wa ahlul millataini, dan ahlul dua ajaran, beda agama. Maksudnya mana? Muslimun wa kafirun, yaitu orang muslim dan orang kafir itu kagak saling mewarisi, nggak bisa. Lima, berdasarkan hadis riwayat telah meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, an Usamah, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yarithul muslimu, kagak bakal dapat warisan al muslimu oleh orang muslim al kafiru, pada orang kafir. Jadi orang muslim tidak orang muslim kagak mewarisi harta kepada orang kafir. Walal kafiru al muslimah, dan begitu juga orang kafir kagak memberikan warisan kepada orang muslim. Wal murtadu, adapun orang murtad kafirun, dalam akidah kita orang murtad itu dianggap kafir. Nah, jadi gak dapat, ya kan, orang kafir. Waduh, dia kaya raya nih, anaknya dia ngambil ini, anaknya muslim, dia mau kaya raya, biar dapat, biar dapat waktu masih hidup dong. Kalau masih hidup namanya hibah, pemberian. Yang namanya warisan ini adalah harta yang diberikan kepada, yang diberikan oleh orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup. Itu namanya warisan, tirkah namanya, barang peninggalan. Kalau udah masih hidup boleh-boleh aja. Ada non muslim ngasih harta mobil kepada orang muslim, boleh gak? Muslim ngasih, boleh gak? Muslim ke non muslim, boleh gak? Sampai mau gak dikasih mobil sama orang non muslim? Mau banget atau mau biasa? Mau banget gitu loh, ya kan? Masa dikasih mobil gak mau? Wah, dia kan orang muslim deh. Kalau dalam ukuran muamalah semua nggak apa-apa. Kalau situ mah kayak begitu aman, jangan untuk belanja ke material yang berikan non muslim. Kalau dikasih mah enjoy aja Pak, terima. Gitu. Kasih mobil apa? Kalau nggak mau kasihkan saya. Paham ini ya? Jadi sesama muslim non muslim kalau muamalah nggak apa-apa,
saling menghibah, saling mengasih, saling jual beli, utang piutang, nggak apa-apa. Jangan sampai punya anggapan orang kafir itu, orang kafir kan dalam kita orang yang non muslim itu, terus sampai seenaknya sendiri ngambil hartanya non muslim. Haram. Karena orang yang non muslim yang ada di hidup di sekitar kita ini adalah statusnya kafir dhimmi. Ada apa suara ini? Kafir dhimmi, yaitu kafir yang hidup berbarengan dengan kita, si engkau, si enci, orang-orang yang bareng sama kita. Kita punya tetangga non muslim, itu wajib kita hormati, wajib, karena dia adalah tetangga kita, dia punya hak dari kita. Haknya apa? Haknya dia dihormati oleh kita. Kewajiban kita apa? Menghormati dia. Itu. Ada Pak. Ini udah ada. Ini belum tiup-tiup. Ya. Jadi begitu Pak. Jadi orang beda agama gak boleh saling mewarisi. Kalau anaknya tahu ngaji kayak gini, bapaknya non muslim, dia pasti mintanya waktu itu. Dia pinter. Pak tolong Pak ini gitu. Karena kalau udah mati nggak dapat dia. Kalau dia ngambil berarti ngambil bukan haknya. Paham? Itu kalau orang yang paham tentang syariat dia akan cerdas. Wah, bapak saya masih kaya raya, beli banyak nih. Daripada nanti saya minta, ayo minta masih hidup. Syukur-syukur ya diminta, terus dia syukur-syukur dia masuk Islam. Gitu. Ya, Insya Allah. Ada yang nanya? Ada yang nanya kan? Ini belum ada hubungan hitung-hitung nih. Ini yang dulu kan tadi pulang sedikit yang menerima laki perempuan, terus yang kagak bakal menerima, terus terima selamanya akan menerima, gitu kan, ada yang gak menerima. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan warisan nanti bisa ditanyakan. Tapi memang bagian-bagian belum dijelaskan. Istri dapat berapa, suami dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, saudara dapat berapa, bapak dapat berapa, ibu dapat berapa. Semuanya itu banyak nanti. Tapi harus diapalin. Waduh, apalin, pening dong. Enggak, santai aja, ya kan? Jangan udah nyerah duluan, anak perempuan sama anak laki-laki, anak perempuan kalau ada anak laki-laki dapat berapa, anak laki-laki semua, perempuan laki-laki semua, perempuan semua, beda Pak, beda. Nanti pokoknya asik deh, asik. Saya senang ilmu kayak gini nih, karena ilmu pasti Pak, ilmu pasti, ya kan? Kayak matematika aja, gitu. Insya Allah di depannya kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.